Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan adik-adik yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang cerah ini insyaallah kita akan memulai pembelajaran dengan materi kelanjutan di pertemuan yang kemarin. Insyaallah sekarang kita memasuki pertemuan keempat. Seperti itu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membuka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya ayat basmalah memberikan kita kekuatan, kesehatan, keistiqomahan, serta semangat dalam menuntut ilmu maupun dalam belajar. Seperti itu. Adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin di pertemuan yang ketiga kakak sudah menjelaskan materi seputar sebab maupun alasan mengapa kaum kafir Quraisy menentang ajaran agama Islam. Dan yang sekarang insyaallah di materi kelanjutannya yaitu kakak akan mempelajari seputar kita memasuki slide ke-7. Nah, yaitu tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Insyaallah di halaman 13 teman-teman bisa diperhatikan, dibuka bukunya. Di bagian ini tantangan merupakan perlawanan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad beserta para pengikutnya maupun para sahabatnya dengan berbagai cara, baik dibujuk, dipengaruhi, bahkan ada yang beberapa yang mengancam hingga membunuh Nabi SAW. Namun alhamdulillah semua usahanya gagal karena tentu Nabi Muhammad SAW selalu dilindungi oleh Allah serta dilindungi para sahabat yang sama-sama berjuang dalam menegakkan agama Islam seperti itu. Tujuannya yaitu agar mereka menyiksa, menentang, yaitu bertujuan untuk agar Nabi berhenti menyiarkan agama Islam. Ya, dan mereka juga memfitnah Nabi, sering sekali menjelek-jelekan Nabi dan para pengikutnya juga seperti itu, sehingga bahkan mereka mempengaruhi kaum kafir Quraisy agar membenci Nabi dan menghina Nabi serta menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir dan orang yang tidak waras. Nauzubillah min zalik. Tentu hal ini sangat buruk, tidak layak dicontohkan oleh kita semua sebagai kaum muslimin yang berakal seperti itu. Namun semua usaha kaum Quraisy dari membujuk, menyiksa, kemudian mengancam Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah semuanya gagal atau tidak menghasilkan seperti itu. Bahkan hal-hal tersebut, ancaman tersebut tidak menyurutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, dan usaha kaum Quraisy yaitu sia-sia. Bahkan kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW malah semakin yakin, semakin kuat atas keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Adapun tantangan yang pertama yaitu tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua nanti kita akan membahas tantangan yang dihadapi oleh para sahabatnya. Jadi tantangan-tantangan ini berupa siksaan, cacian, bujukan dan lain sebagainya bukan hanya terjadi kepada Nabi Muhammad, namun juga terjadi kepada mereka, pada para pengikut Nabi maupun para sahabatnya. Seperti itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu tekanan dan tantangan dari paman Nabi Muhammad SAW. Yang bagian A yaitu salah satu bagian dari keluarga Nabi yaitu pamannya yang bernama Abu Lahab dan istrinya selalu menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan seringkali mereka mencaci bahkan memaki Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Teman-teman bisa diperhatikan di halaman 14, di sini ada sebuah kisah yang mana Abu Lahab, yaitu paman Rasulullah, sangat amat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan mengejek beliau. Seperti itu, hingga keburukan Abu Lahab dan istrinya, yaitu Ummu Jamil, ya, itu dicatat atau tertera di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Lahab. Teman-teman bisa diperhatikan di halaman 14 bagian bawah, yaitu kakak bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak ataupun neraka. Dan begitu pun dengan istrinya. Sebagai pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, jadi di dalam Al-Quran surah Al-Lahab yaitu tercantum bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak akan kekal di dalam neraka. Karena mengapa? Karena perbuatannya ketika menentang Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya, yang pertama yaitu yang tadi kakak paparkan, yaitu dari paman Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad oleh kaum kafir Quraisy. Yang ini agak sedikit banyak. Yang pertama yaitu Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah ini datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menawarkan berbagai macam kenikmatan dunia, kesenangan dunia, baik harta, baik tahta, posisi, jabatan, maupun wanita, seorang wanita yang cantik. Namun, semua tawarannya itu ditolak oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah yakin bahwa dakwahnya ini dimaksudkan bukan memperoleh keuntungan yang tadi, keuntungan dunia, namun untuk menegakkan tegaknya agama Islam. Seperti itu. Jadi semua tawaran Utbah bin Rabi'ah ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Dan yang kedua, Khalid bin Mughirah. Ya, beliau diutus oleh kaum kafir Quraisy datang kepada paman Nabi. Ya, salah satu paman Nabi yaitu Abu Thalib. Dia membawa seorang laki-laki yang parasnya tampan. Ya, wajahnya cakep dan lain sebagainya. Datang kepada paman Nabi yaitu Abu Thalib dan meminta agar Nabi Muhammad diserahkan kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Sedangkan Nabi Muhammad itu diganti ke anak pemuda itu. Namun paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib ini sangat menentang, sangat menolak atas tawaran si Walid bin Mughirah. Karena beliau cinta kepada Nabi Muhammad. Paman yang cinta kepada Nabi Muhammad dan paman yang mengasuh Nabi Muhammad ketika kecil. Kemudian yang ketiga yaitu Uqbah bin Mu'ayt. Ya, dia melemparkan kotoran kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sedang sujud. Auzubillah. Ya, Nabi Muhammad sujud, kemudian sedang beribadah kepada Allah. Kemudian tiba-tiba Utbah ini melemparkan kotorannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan beliau ketika sujud itu beliau tidak mengangkatkan kepalanya. Beliau tunggu sampai ada yang membersihkannya. Akhirnya dibersihkan oleh Fatimah, yaitu putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat yaitu Abu Lahab, yang tadi kakak sudah menjelaskan sedikit di awal, yaitu paman Rasulullah yang sangat menentang, ya, yang sering memaki, yang sering menghina, bahkan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Ya, dan bahkan Abu Lahab beserta istrinya yaitu tercatat di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Lahab, dan kelak mereka akan berada di dalam neraka selama-lamanya, kekal abadi. Dan yang kelima yaitu Abu Jahal. Dan ini Abu Jahal adalah orang yang sangat membenci, salah satu orang yang sangat membenci Nabi Muhammad, yang mana nama aslinya adalah Abdul Hakam bin Hisham. Ya. Nah, Abu Jahal ini diceritakan bahwa Abu Jahal ketika Rasulullah sedang bersujud, sedang sholat, kemudian Abu Jahal datang membawa batu besar, ingin menimpakan batu besar itu kepada Nabi Muhammad SAW. Namun dengan izin Allah, tahu-tahu Abu Jahal ini tahu-tahu di hadapannya seakan-akan ada unta yang besar yang ingin mendabraknya, yang ingin menerjangnya. Sehingga Abu Jahal ini takut dengan setakut-takutnya, sehingga gagal dalam rencananya, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Tentu ini merupakan sebuah perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung dari orang-orang Quraisy yang membenci Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita memasuki tantangan terhadap para sahabatnya. Sekarang kita melihat sahabat-sahabat Nabi yang disiksa, sahabat-sahabat Nabi yang ditentang, dicaci, dimaki, bahkan difitnah untuk apa? Untuk keluar dari agama Islam, seperti itu. Nah, yang pertama yang dialami oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau salah satu khalifah
Ya, beliau pernah dikeroyok dan dipukuli ya ketika berdakwah hingga beliau sakit parah. Ya, orang kafir Quraisy yang membenci Abu Bakar selaku pengikut Nabi, ya mereka mengkeroyok bahkan memukuli sehingga Abu Bakar ini sakit parah. Kemudian yang kedua Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau sering dibujuk ya untuk menyuruh Nabi Muhammad SAW membujuk. Jadi kaum kafir Quraisy membujuk istri Nabi yaitu Khadijah untuk memberhentikan untuk berhenti dalam mendakwahkan agama Islam. Namun Khadijah menolak atas tawaran atau atas usulan dari kaum kafir Quraisy tersebut. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan masuk agama Islam, beliau bahkan dikurung di kamar yang gelap ya, dan bahkan dilukai, bahkan disiksa serta diancam. Seperti itu. Ya, kemudian Zubair bin Awam, yaitu beliau ketika diketahui bahwa masuk Islam, Zubair ini ditangkap dan diikat pada sebuah tiang dan dipukuli hingga ia sakit, hingga Zubair bin Awam ini sakit. Seperti itu. Itu yang dihadapi oleh para sahabat. Kemudian keluarga Yasir. Ini agak sedikit keluar dari batas kemanusiaan, siksanya terlalu berlebihan, yaitu Yasir beserta istrinya dan beserta para putranya yang bernama Ammar disiksa di luar batas kemanusiaan, yaitu hingga meninggal, hingga wafat. Ya, untuk Yasir sebagai suami, ia wafat ketika disiksa, sedangkan istrinya yaitu Sumayyah, ya Sumayyah itu ditusuk, meninggal ditusuk lembing oleh Abu Jahal. Nauzubillah min zalik. Ya, bahkan ada yang diikat. Mereka diikat, dicambuk, kemudian dibakar, dan tidak diberi makan berhari-hari. Insya Allah, keluarga Yasir ini termasuk keluarga ahli kebaikan dan calon para penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang bagian F, siksaan yang dihadapi oleh sahabat, salah satunya yaitu Bilal bin Rabah. Ya, sering kali kita mendengar Bilal bin Rabah, yaitu beliau diikat. Ya, beliau merupakan seorang budak ya dari Umayyah bin Khalaf. Ya, ketika diketahui bahwa Bilal ini masuk Islam, dia diikat, kemudian dibawa keluar kota Madinah, keluar kota Mekah, maaf. Kemudian beliau diletakkan di sebuah padang pasir yang terik mataharinya sangat panas. Kemudian diletakkanlah batu yang sangat besar di atas perutnya. Disiksa seperti itu. Ya, namun Bilal bin Rabah tetap meyakini bahwa agama Islam itu agama yang benar dan dia tidak mau keluar dari agama Islam. Ya, dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan jalan Allah, Bilal bin Rabah yang tadinya seorang budak langsung dimerdekakan, dilepas oleh Khalifah Abu Bakar, dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kemudian begitu pun terjadi dengan Abu Fulaikhah, yaitu seorang hamba saya. Ya, beliau ketika ketahuan masuk agama Islam, ia disiksa pula seperti halnya Bilal bin Rabah. Kemudian Khabbab bin Al-Art, kemudian Labibah, kemudian Suhail bin Sinan. Mereka semua ketika diketahui bahwa mereka masuk agama Islam, mereka disiksa. Bahkan ada beberapa yang diculik, diikat, dipukuli sehingga sakit. Ya, dan itulah yang mereka lakukan. Seperti itu. Dan tentu hal ini bukan menjadi mereka berhenti para sahabat berhenti untuk mengikuti agama Islam. Akan tapi segala tekanan ini, segala penganiayaan ini yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabatnya malah menjadikan semua pengikut Nabi Muhammad bertambah kuat keimanannya, bertambah kuat dalam mempertahankan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan tentu kita harus meyakini terus ya bahwa segala hal yang terjadi harus diyakini sehingga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Dan tentu ketika kita mempertahankan mereka, para sahabat Nabi Muhammad, para sahabat, para pengikutnya, bahkan kita semua, ketika kita mempertahankan agama Islam, meyakini agama Islam, menegakkan agama Islam, tentu insya Allah kita akan benar-benar selamat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Karena sejatinya tidak ada balasan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah selain
surga yang di dalamnya kebanyak kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapat. Seperti itu. Kurang lebihnya kakak mohon maaf ya. Kakak rasa cukup materi kita sampai sini terlebih dahulu di pertemuan yang keempat ini. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.